Shalom. Iya. Shalom, luar biasa semuanya. Pemuda jadi di setting jadi kaum bapak dan kaum ibu dan juga remaja yang akan diberkati oleh Tuhan suatu ketika nanti. Saya diberkati oleh kesaksian nyata dari Noel ya, bahwa tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan kita ketika kita berada dalam event kesulitan yang paling sulit, privasi lepas privasi, pribadi lepas pribadi, bahkan mungkin kita udah nggak bisa buat apa-apa. Permasalahannya mungkin kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak diimpus di rumah sakit, nggak berada dalam titik pergerakan monitor yang ada di rumah sakit. Ada satu monitor tuh yang untuk menunjukkan denyut jantung, denyut pernapasan, dan juga denyut kehidupan. Jadi itu monitor itu ada ketika kita berada merawat atau melihat orang yang sudah dalam keadaan sakratul maut, dalam kondisi ya dia udah ada di ruangan ICU sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin udah nggak bisa apapun gitu. Satu ketika, ini kisah nyata, saya di rumah sakit infeksi di mana tuh, di Sunter, menyaksikan satu keluarga suami istri, seorang suami yang setia, istrinya selama 3 bulan hanya makan dan minum dengan selang. Suaminya ini jadi nggak bekerja karena harus merawat istrinya, sampai dokter yang khusus merawat memberitahukan sesuatu kalau jika terjadi hari itu juga sang istri mungkin sudah game over. Si suami ini dengan setia menunggu, dan kita sering sharing dengan orang ini dari orang Jawa. Kebetulan waktu itu saya menjaga salah seorang orang yang berpenyakit juga yang sebetulnya harusnya sudah lewat juga. Tapi Tuhan tolong, pernah dikunjungi Pak Gembala, Pak Budi namanya di Gading Serpong. Saat ini udah sehat, udah bisa katanya nge-grab lagi bekerja, ya puji Tuhan. Saya melihat bahwa dalam kondisi yang seperti itu, seorang suami selama 3 bulan ada di ruang ICU di atas ya, lantai 6 atau lantai 7, dia bolak-balik, saksikan istrinya matanya kedip, saksikan apa, dia nggak kerja, habis semua keuangannya, tokonya habis, apanya habis. Bukan dari latar belakang kita ya, dia dari Bani Lebayot, Bani Kedar. Saya melihat bagaimana dia dengan setia merawat istri yang sudah tidak berdaya, dalam kondisi ya udah nggak bisa apa-apa. Itu sudah terkena virus yang tingkat virusnya udah nggak bisa disembuhkan menurut ilmu kedokteran. Sang suami harus merawat dengan kondisi yang seperti itu. Saya diberkati melihat orang ini begitu setia, begitu taat, begitu berkomitmen merawat, mengurus istrinya, sehingga dengan mata kepala sendiri saya melihat, saya diberkati. Nah, dari kesaksian Noel, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu nggak pernah ninggalin kita. Menurut logika dan fakta, seakan-akan Tuhan ninggalin kita. Karena kita inginnya kan segala sesuatu yang kita inginkan terjawab dengan sangat cepat, dengan instan, dengan jika saya berdoa berkali-kali bahkan kontinu, maunya kita, Tuhan menjawab pada saat itu juga momennya. Tetapi ternyata enggak. Ada yang Tuhan katakan today, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin belum waktunya. Tetapi waktunya Tuhan itu akan terjadi selama kita percaya, selama kita mau mengimani, dan selama kita juga mau menjadikan Yesus itu sebagai penolong dalam hidup kita. Kesaksian Noel ini sama dengan kesaksian saya dalam saat-saat sekarang. Terima kasih untuk kesaksiannya Bung Noel ya, bahwa kita diberkati bahwa imanmu kepada Yesus itu tidak terputus. Untuk dapat visa di Amerika, orang Indonesia itu susah. Karena orang Indonesia dianggap di sana blacklist. Tahun 80-an itu mungkin agak gampang ya Bung Noel ya untuk ke sana, karena kita masih punya hubungan diplomatik yang begitu baik
Indonesia dengan USA. Tapi untuk saat sekarang, di luar orang-orang yang terpilih ke sana, itu nggak gampang. Karena kita udah dianggap tuh agak blacklist di sana gitu. Tetapi syukur puji Tuhan, kamu dapat kesempatan, dapat chain untuk ke sana, dan di sana bisa memuliakan Tuhan. Intinya begitu ya. Jadi kisahnya Noel ini sama dengan anak saya. Anak saya namanya Karen, lulus SMP, nilainya pas-pasan, 8,84. SMA negeri, sekota Madya Bogor, sekabupaten Bogor itu nilainya 92. Jadi secara prestasi nilai nggak bisa. Tapi kami ingin anak saya itu masuk di SMA negeri. SMA negeri 9 kami masuki, SMA negeri 1 yang di Lewiliang kami masuki juga sama dengan SMA negeri 1 yang di sini. Dan tiga-tiganya SMA negeri. Tidak ada kami untuk memilih swasta. Semua orang tua yang ada di tempat kami itu maaf, ada sekolah itu beli bangku. Termasuk kami pun waktu memverifikasi ke SMA negeri 9 di Bogor, Pak di sini aja Pak, silahkan ditaruh data-data siswinya. Nanti kita beritahu, ini persyaratannya ini, kita masukin SMA negeri 9 di Bogor, di Kota Madya. Kita masukin juga di Kabupaten 2. Tapi waktu kita masukin di SMA negeri 9 sudah sangat terasa. Sepertinya kita dari nilai aja 93 udah nggak masuk, 884 udah nggak masuk. Prestasi hanya pernah ikut kejuaraan bulu tangkis tingkat kecamatan, itu pun nggak juara. Hanya dapat sertifikat, nggak masuk jalur apapun. Tapi Tuhan ingatkan, kami gelisah semuanya. Karena kalau di sekolah swasta, biayanya sangat gede, sangat besar. Dan budgetnya untuk ke arah sana kami tidak ada. Tapi satu iman, waktu Pak Gembala ke sana, anak saya berlutut berdoa, saya cuma bilang, kamu doa aja, mau SMA negeri, kamu masuk. Dalam hati gitu, kamu didoain sama Pak Gembala. Kamu nggak usah ke swasta, nggak usah ke Budi Mulia, ke Regina Pacis, itu sekolah kelas berat. Mesti matematikanya 9 atau 10. Udah kamu doa aja, kamu masuk SMA negeri. Bimbang dan ragu-ragu, didoain, tiba-tiba menunggu verifikasi tanggal 9 tidak ada, dari SMA negeri yang lain tidak ada. Tanggal 10 jam 1 siang ada HP tertulis, dia HP-nya di saya, di istri saya, diterima verifikasi Karen Hafuk untuk SMA negeri dan harus hadir saat ini juga membawa satu berkas akte kelahiran yang asli. Membawa satu berkas, ditunggu sampai jam 2, akte kelahiran yang asli. Syukur saya dalam beberapa minggu sebelumnya atau saya sudah urus. Artinya saya dalam doa-doa saya sebutkan namanya, bahwa dia harus masuk ke sekolah itu dengan jarak yang terdekat, tidak harus ke Bogor, tidak harus kemana. Tuhan Yesus tolong, ini kerinduan kami Tuhan. Semua di tempat kami kaget. Ada anak yang nilainya 94 di tempat kami, yang pintar matematikanya 95 nggak masuk. Bahkan kami dibilang, Bapak nyogok ya, beli kursi, beli meja ya? Enggak, tidak ada satupun 1.000 rupiah pun tidak nyogok, 10.000 pun tidak nyogok, karena murni. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mempromosikan kami sebagai orang yang ada di tempat itu bisa sekolah. Anak kami di tempat itu yang kami alami. Jadi artinya saat ini sudah aman, tidak ada masalah. Kesusahan, kesulitan yang saya alami, pribadi lepas pribadi, saya jujur. Tadi bahasanya Noel tuh luar biasa. Tidak ada seorang pun yang akan peduli kepada kita ketika kita berada dalam event yang paling terjepit. Begitu ya Bung Noel ya. Kita hanya bisa silent is golden with Jesus. Saya hanya bisa diam seperti emas bersama dengan Yesus. Silent is golden with Jesus Christ. Saya hanya bisa ada diam dengan dia. Itu kita alami. Mungkin Noel juga ngalamin gitu. Tuhan nggak ada nih yang akan nolong kita nih. Selain Engkau Yesus yang campur tangan untuk buat mujizat yang luar biasa sehingga terjadi dalam fakta yang nyata. Noel bisa satu ketika terima visa ya, paspor, visa. Kalau visa itu diberikan oleh negara di mana kamu akan kunjungan ke sana gitu. Luar biasa. Itu beri kemuliaan buat Tuhan ya. Nah, itu yang penting. Saya pun ngalamin mujizat. Sampai banyak yang nanya,
di Campea banyak yang nilai anak saya itu 884, sekian, nggak masuk di SMA negeri kabupaten pun nggak masuk karena nilainya 92, di Kota Madia 94, nggak masuk, secara nilai nggak masuk, tidak masuk. Tapi kalau Tuhan mau buat supaya nama itu ada di tempat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya alami, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Gelisah, kami gelisah satu keluarga dalam 2 minggu terbelakang, 2 minggu yang lampau itu. Tetapi satu kata, ketika rumah doa itu ada orang yang berdoa di rumah doa itu, dan juga ada iman yang kami bawa kepada Yesus. Yesus nggak pernah ninggalin kami loh. Dia menjawab, bahkan kami dipanggil 3 kali loh ke sana. Dipanggil 3 kali untuk secepatnya aktenya dibuat, tidak boleh pakai surat kenal lahir, aktenya dibuat sehingga aktenya ini menjadi bukti dokumentasi bahwa segala sesuatu sekolah saat ini sudah didata secara dinas pendidikan. Jadi luar biasa bahwa pendidikan di Indonesia ini sudah memiliki garansi yang baik. Beda dengan zaman kita ya, Bung Wel ya, 80-an, 70-an, 90-an masih kacau balau. Nah, saat ini kita percaya bahwa hidup kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita bermasalah, ketika jalan tidak bisa kita temukan, bahkan ketika kita seakan-akan sendirian, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menolong. Pemuda-pemudi di tempat ini memiliki bakat-bakat di musik yang luar biasa. Seperti Kianu, luar biasa di bakat musiknya, seperti Bung Andre dan Nathan dan yang lain. Di sini sangat banyak yang bertalenta untuk di bagian-bagian musik, di bagian-bagian seni seperti itu. Dan kita tahu Tuhan punya rencana buat kita pribadi lepas pribadi, supaya apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu diberikan kepada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan memberikan kepada kita dengan sepenuh hati loh, tanpa ada garansi perjanjian-perjanjian yang sifatnya tuh menekan. Seperti Noel, seperti Nathan, saya percaya akan ada banyak lagi generasi muda di tempat ini yang akan Tuhan pakai untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka satu ayat, ayatnya iman percaya yang menjadi berkat. Temanya iman percaya yang menjadi berkat. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 8 dan 9. Iman percaya yang menjadi berkat. Tadi Noel tuh punya iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha sampai tadi ada kesaksiannya, dari jam 11 sampai jam 2 dia harus memprogram di mana mungkin di laptopnya atau di apanya, supaya ada kesempatan, ada change untuk bisa berkomunikasi di Kedubes gitu. Dipanggil untuk istilahnya interview ya itu bahasa di dalam dunia kerja itu interview. Ternyata Tuhan jawab. Di sini dikatakan dengan jelas iman percaya yang menyelamatkan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri hamba-hambanya, ya kan. 3, 2, 1. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9-nya. Tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mengasihi Dia. Amin. Silahkan duduk ya kan. Jadi iman percaya yang menyelamatkan itu terbentuk kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Noel mengasihi Tuhan Yesus enggak? Kalau nanti ada di New York atau mungkin ada di Miami atau mungkin ada jangan di Las Vegas ya, atau di Amerika, tetap enggak Noel ibadah? Amin ya. Itu mengasihi Tuhan.
Di event manapun, kalau kita mengasihi Tuhan, maaf nih, De Alfi ya, biarpun kita di gunung sekalipun, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kita mengasihi dia. Dikatakan, kalau kita mengasihi dia dengan sepenuh hati, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Ya, tadi saya udah kesaksian tentang anak saya, itu mustahil. Sampai dianggap kami nyogok, beli bangku. Karena maaf Pak Abe, kami diajak masuk ke salah satu sekolah di Bogor, di Kota Madia, untuk negosiasi begitu. Maaf, ada yang bawa amplop, ada yang apa. Nah, kami nggak ngerti, mau beli meja, bawa apa nggak ngerti. Karena yang di situ keluar masuk pakai mobil. Jadi istilahnya ada namanya kolektif atau nggak jelas. Kita nggak jelas untuk hal itu. Karena memang tidak ada unsur seperti itu. Tetapi pembelian bangku sekolah itu selalu ada, kecuali di sekolah yang memang maaf ya, Regina Pacis, Budi Mulia Bogor, itu kalau memang bodoh ya bodoh ya, tapi uang pangkalnya mahal sampai bisa jutaan, bahasa 2, 3, 4 juta SMP SMA. Itu yang kami perhatikan. Pertolongan Tuhan itu membuat hidup anak saya dan Noel itu nyata, karena kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Noel juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ya. Saya yakin dan percaya. Apalagi Noel punya kakaknya hamba Tuhan. Dan pasti Noel juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan campur tangan dalam hidupnya. Saya mengasihi Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati. Saya tidak punya apapun yang bisa dibanggakan untuk ada dalam properti hidup kami. Kisah nyata. Saat ini pun kami merawat seorang umat jamaah di tempat ini yang udah nggak bisa apa-apa. Keluarganya sudah menyerahkan kepada kami sampai dalam bahasa yang menyedihkan. Sampai dia tutup mata. Hanya gereja ini yang bisa buka jalan untuk menyelamatkan dia. Kami udah nyerah untuk merawat orang ini karena memang orang ini sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak mengakui dia. Apa yang terjadi? What happened? Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Ada kesaksian. Dia dulu terserang penyakit agak gila. Ini kisah nyata, terserang penyakit agak gila. Tetapi saat ini, ketika dia udah diajakin minum kopi dan lain-lain, dan udah dia mengucapkan tangan di atas nasi itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, keluarlah doa-doa dan kata-kata yang simpel, sederhana, tetapi intinya, Tuhan terima kasih. Engkau masih melihat saya. LT dan RW udah memanggil kami. Kemarin kami dipanggil karena rumahnya akan dibongkar, karena dia memakai rumah tanah negara. Irigasi tanah negara dipakai. Dulunya menurut cerita dia banyak punya tanah di situ. Tetapi dijolimi, dicurangi karena dia tidak bisa baca dan tulis. Baru saya tahu. Ternyata juga ada umat jamaah kita yang nggak bisa baca dan tulis. Jadi namanya kalau dulu buta huruf ya Bu ya. Ya pantesan kalau disuruh baca Alkitab memang dia nggak bisa. Jadi kita memaklumi di usianya yang hampir 60 tahun kok masih ada orang yang nggak bisa baca gitu. Tapi Tuhan izinkan kami rawat itu sampai kami berunding dengan LT dan RW untuk mencari jalan keluar selanjutnya. Sampai dari pihak LT berkata, Bapak Sandi, kami serahkan aja ke Bapak apapun yang terjadi. Kami hanya ingin dia dilayani dan dia dikuburkan jika terjadi sesuatu. Bahasanya jika terjadi sesuatu dengan cara di mana dia terima Tuhannya. Oke. Tapi saya percaya umur panjang, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi bagi orang ini yang kami layani. Itu iman ya. Iman kami begitu ya. Saya sebetulnya nggak mau bersaksi tentang ini. Nggak mau, karena tiap saat juga saya harus layani dia, harus lihat dia, rumahnya akan dibongkar, akan dihabisin, dia nggak punya rumah lagi, segala sesuatunya karena tanah negara dipakai. Tapi saya percaya, sekalipun berada dalam lembah kelam, sekelam apapun, Yesus tidak akan pernah tidak tinggal diam untuk melakukan pertolongannya, menolong siapapun. Amin.
Kalau saya senang melihat kesaksian yang nyata yang saya lakukan, dan ini juga menjadi kesaksian yang nyata tentang Bang Noel dan juga tentang anak saya Karen. Saya asli ditolong oleh Tuhan. Asli kami ditolong oleh Tuhan, di mana kami diisukan membayar. Karena teman-temannya dia tuh membayar. Ada yang 6 juta, ada yang, enggak itu. Kami 1.000 perak pun tidak. Hanya kami sering datengin. Tiap sekolah kami datengin, walaupun ditolak atau gimana, ya udah kami datengin aja. Dan setiap kami datengin, kami sebut nama Yesus. Yesus buat mujizat di tempat ini. Dan hasilnya mujizat Tuhan dinyatakan. Yang pertama, dari ayat ini kita melihat, ini ayat ini terjadi di Korintus. Korintus adalah kota di mana di zaman itu yang merupakan kota pelabuhan, yang merupakan kota kosmopolitan, di mana waktu itu juga kota itu merupakan kota budaya, kota peradaban, kota ekonomi, dan kota kemaksiatan, kota kejahatan, juga kota yang di mana pelanggaran hukum itu ada. Tetapi Korintus juga dikatakan bahwa sebagai kota yang beradab, berbudaya, dan kota di mana mungkin saat ini dikatakan kota yang maju, kota yang penuh dengan kemakmuran, kota yang penuh dengan banyak pengajaran, kota yang penuh dengan banyak visi misi tentang dunia, kemajuan, dan lain-lainnya. Tetapi di tempat itu ada murid-murid Tuhan Yesus, ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi Korintus, ada Rasul Paulus, ada gereja mula-mula. Bahkan di tempat itu Rasul Paulus berkata, tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya. Maaf, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Penguasa dunia di zaman itu, kalau tidak salah, kaisarnya itu Kaisar Tiberius di zaman Yesus, itu nggak kenal Yesus. Hanya mengenal pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu sebagai the way of Nazareth. Sebagai orang yang ikut Yesus, ajaran dari Nazaret. Itu aja ya. Dan penguasa dunia di zaman itu tuh nggak kenal Yesus. Jadi Paulus mempromosikan Yesus, mereka tuh bingung dengan sosok Yesus. Bagi bangsa Eropa, bagi bangsa Romawi, bagi kaisar, bagi raja-raja, bagi bangsawan-sawan bingung. Sehingga jikalau Yesus dikenal oleh Kaisar Roma, Tiberius, Yesus tidak akan pernah disalibkan pada saat itu. Tetapi momen yang diambil Paulus itu bukan masalah Yesus disalibkan. Dikatakan bahwa Tuhan yang mulia itu tidak akan pernah disalibkan oleh orang yang mengasihi dia. Sudah berapa kali nih kita nyalipin Tuhan? Dulu Pak Gembala tuh pernah berkhotbah. Sebetulnya yang menyalibkan itu bukan orang Romawi, bukan orang Yahudi, tapi kadang-kadang kita yang suka menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali dalam hidup kita. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 5 kali, 10, bahkan mungkin lebih, Kenapa kita harus menyalibkan dia? Perkataannya, masalahnya, karena kita belum sungguh-sungguh mengasihi dia dengan sepenuh hati. Mau mengasihi Tuhan? Mau mengasihi Tuhan? Kiano, kalau mengasihi Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Bakat musikmu itu luar biasa, tinggal dilembutin. Jadi kan radikal, dilembutin, kekerasan dilembutin dengan kehalusan, terjadi harmonisasi. Jarang orang yang bisa, maaf ya, main keyboard seperti Kiano. Saya aja yang tua bangka gini nggak bisa musik. Kalau saya pimpin pujian dengan pemain keyboard di sana, Pak Willy nggak tahu intro musiknya katanya. Jadi saya ngikutinnya, mainnya susah. Pakai kode hand, saya bilang. Kan kode hand begini, kembali ke 1, kalau kedua, kalau gini enggak. Karena saya memang tidak paham dengan ketukan. Tidak ngerti dengan ketukan. Seperti Bung Andre, Kino, dan lain-lain. Saya enggak. Saya buta aksara. Buta kemampuan di dalam musik. Tetapi apapun yang kita punya, kalau kita mengasihi Tuhan, semua akan diberikan bagi dia untuk hormat, kemuliaan bagi dia. Seperti Paulus. Paulus katakan, hai kamu orang-orang Korintus, hai penguasa-penguasa Korintus, hai bangsawan-bangsawan, kaisar-kaisar yang ada di tempat itu. Jikalau kamu mengenal Yesus yang mulia itu, dikatakan Yesus yang mulia itu.
kamu tidak akan pernah menyalibkan dia. Dan intinya Yesus disalibkan di zaman Tiberius. Tetapi permasalahan ketika Yesus disalibkan tidak habis sampai event itu saja. Paulus memberikan kesaksian yang nyata dalam hidupnya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terhebat, terbaik, terbesar dalam hidup kita kalau kita mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihi dia, iman percaya kita di dalam Yesus itu bertumbuh. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, iman percaya kita itu bertumbuh. Ada banyak kesaksian. Di mana kesaksian kita itu bukan dilihat oleh dialami oleh diri kita sendiri ya. Orang lain bisa melihat bahwa ada sesuatu nih di dalam kehidupan orang ini sehingga orang ini bisa ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, supaya iman bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kasihilah dia dengan sepenuh hati. Amin. Seperti Bung Noel tadi dalam saat-saat yang gundah gulana, dia hanya percayakan imannya kepada Yesus. Sama seperti saya. Waktu-waktu yang 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya percayakan semuanya kepada Yesus. Karena apa yang saya percayakan kepada Yesus, itu tidak akan pernah saya dapatkan sia-sia. Tuhan yang saya sembah tidak akan mungkin tidak pernah menolong saya. Yang kedua, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi yang mengasihi dia. Bung Andre tadi bilang, kita tidak akan pernah tahu tentang sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita di masa yang akan datang. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan di masa lalu. Kenu ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak berbicara kepada Tuhan yang kita sembah di masa lalu. Tuhan kita adalah Tuhan saat ini dan juga Tuhan yang akan datang. Dia menguasai evaluasi, dia menguasai sistem, dia menguasai hal-hal yang mustahil. Dia juga menguasai sesuatu yang tidak pernah bisa manusia lakukan. Karena dia tahu akan hidup kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau iman kita bertumbuh dan mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan, maupun ya ataupun tidak, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya dia. Amin. Saya sudah berpikir begini, andai kata anak saya yang memang harus sekolah di SMA negeri, memang pilihannya hanya SMA negeri, nggak ke swasta, tidak memilih yang banyak, hanya itu aja, gagal, tidak diterima. Konsekuensinya saya bawa ke dalam rumah doa di sana, saya diam, saya cuma berlutut, Tuhan, semuanya terjadi atas kehendak-Mu. Secara nilai tidak masuk, secara apapun tidak masuk, secara prestasi juga tidak masuk, domisili juga tidak masuk, karena kita domisili kakak dan semua di Campea, mendaftarnya ke arah yang lebih jauh gitu, tidak masuk, karena ada 4 kilo, itu 4 kilo atau 4,5 kilo itu udah gugur. Semua sudah gugur secara manusia. Tapi waktu saya berlutut, hati saya katakan, Tuhan, kan ini mau sekolah supaya dia bisa memuliakan nama-Mu. Kan dia mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan Yesus. Saya hanya bisa berlutut kepadamu, nggak bisa kepada siapapun. Karena untuk hal-hal yang lain, yang negatif, yang main-main, yang aneh-aneh, Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Kami tidak punya properti, kami tidak punya dana seperti itu. Kami hanya punya Engkau Yesus. Aman. Saya waktu tidur pun saya aman, bahkan saya masih bisa nonton pertandingan sepak bola dan lain, aman saya, hati saya aman. Dan ketika saya aman, anak saya tanya terus, gimana nih Pak kalau nggak bisa masuk, gimana nih, gimana? Ada banyak pertanyaan, bagaimana, saya hanya katakan, doa kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Karena peluang kamu itu untuk gugurnya lebih banyak, tapi mujizat Tuhan yang akan dikerjakan bagimu banyak. Akhirnya, semua yang kami takutkan tidak terjadi dan Tuhan tolong. Exactly
tepat pada waktunya. Exactly tepat pada waktunya, sehingga domisili bisa gugur, sehingga dapat sekolah yang tidak terlalu jauh. Kalau ke Bogor jauh, jaraknya dari Keracak Pak Abe ke Bogor itu 17 kilo. 17 kilo. Jadi terlalu lelah ya, terlalu lelah. Kalau ini hanya 5 kilo, 4 kilo setengah masih bisa terjangkau 5 kilo ya Pak Abe ya. Jadi kalau ke Bogor 18 kilo, 17 kilo, belum lain-lainnya. Saya juga di SMA negeri itu, Tuhan kalau nggak terima nggak apa-apa karena terlalu jauh ini transportnya nggak memadai. Tapi yang saya tahu ya, Tuhan tuh menjawab loh apa yang saya doakan. Tuhan tuh melihat apa yang saya miliki. Tuhan tuh tahu loh apa yang saya sedang buat saat ini. Bukan karena kami peduli kepada jemaat kita yang di sana yang menderita, enggak. Jadi gereja kita di sana tuh sampai berkata, saya bilang begini nih, maaf nih ada Pak Gembala, kalau nggak ada gereja itu dia nggak makan tuh. Saudaranya nggak ada yang nolong, saudaranya yang paling kaya udah mati, nggak nolong dia lagi, tanahnya udah diambil. Kalau nggak ada gereja yang Bapak kelola, dia nggak bisa makan tuh berminggu-minggu dan apa-apa. Saya melihat, oh enggak, bukan karena gereja, itu karena dia punya iman bahwa Tuhan yang dia sembah menolong dia. Bagaimana nih Pak selanjutnya nih, kalau dia terjadi segala sesuatu, tapi saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Yang kedua tadi, yang pertama, iman percaya kita akan menjadi mujizat kalau kita mengasihi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Sekali Yesus tetap Yesus. Biarpun ekonomi kita nggak bagus, biarpun kelihatannya tuh sulit, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi yang dimana kita tidak mampu memikulnya. Yang ketiga, iman percaya kita supaya menjadi mujizat. Ini yang paling penting. Ada satu ayat yang harus kita buka, karena ayat ini menyangkut tentang iman kita kepada Yesus selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama, iman percaya kita supaya menjadi mujizat. Yang pertama, kita harus mengasihi Dia. Yang kedua, harus percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati. Tadi ada banyak kesaksian yang digabung-gabungin, kesaksian nyata semua tentang di mana Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 6. Hampir tipis, hampir sama, cuman beda persepsinya. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah Al-Tarix, Yesus Al-Hajj, Yesus Al-Hayat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada mujizat apapun jika kita meminta kepada manusia manapun tanpa melalui Yesus. Amin. Makanya gereja GPDI itu gereja yang berorientasi sepenuhnya kepada firman Tuhan dan firman Kristus. Tidak kepada ilah-ilah yang lain. Satu kesempatan yang paling bagus, Paus yang sekarang sudah memberikan statement yang bertolak belakang dengan iman gereja yang dipimpin oleh dia. Dia berkata, keselamatan, salvation, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus saja. Tidak melalui pengantara yang lainnya. Kita bingung, seorang pemimpin gereja yang terbesar di dunia mengatakan seperti itu, di mana artinya bahwa segala sesuatu tanpa Yesus tidak mungkin kita mendapatkan apa yang kita imani. Amin. Jadi yang pertama, iman percaya kita bisa menjadi mujizat, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Terus yang kedua, percaya kepadanya. Terus yang ketiga, percaya kita tindaki dalam tindak
tindakan yang berkelanjutan yang sifatnya andalkan Yesus. Mau andalkan Yesus? Mengandalkan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Hanya melalui dia, generasi muda manapun yang mau melakukan, dia bisa diberkati oleh Tuhan. Kata diberkati itu bukan hanya berbicara, saya bisa ke USA, anak saya bisa sekolah di SMA Negeri 1 dengan kondisi yang serba morat-marit. Bukan itu. Tetapi di saat-saat apapun ketika kita mengandalkan Yesus, kita nggak kecewa. We are not disappointed with life in Jesus' name. Saya mau nyusun kata-katanya jauh sama Bung Emmanuel nyusun kata-katanya mengandalkan itu apa? Nyusunnya susah. Jadi bikin presentnya susah. Jadi kita akan tetap bisa eksis selama kita mengandalkan Yesus dalam keadaan seperti apapun. Karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan dan kebenaran. Ada banyak kebenaran di dunia. Kita bebas untuk mengikutinya. Tetapi jalan kebenaran menuju jawaban, menuju mujizat, menuju kondisi di mana kita tetap ada di dalam pemikirannya Tuhan, ada di dalam Yesus. Bahkan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebetulnya ayat ini sudah ayat yang terlalu lama. Ayat ortodok, ayat yang sudah ada, bahkan anak sekolah minggu saja ngapalinnya sudah males. Ya Ibu Kenu ya, karena ini udah terlalu lama, ada dari mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan lebih. Tapi ayat ini bisa menjadi berkat bagi kita kalau kita mengandalkan Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Tidak ada tawaran yang lain, tidak ada apapun, karena melalui Yesus ada mujizat. Melalui Yesus ada miracle. Melalui Yesus ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sembahan yang lain. Dan melalui Yesus juga kita bisa loh menyaksikan yang tidak harus terlalu banyak, tapi kesaksian kita itu bisa hanya orang yang tidak percaya bisa melihat. Bahasanya begini, kalau nggak ada gereja yang Bapak tanganin, dia udah nggak makan Pak. Dia nggak bisa berobat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saudaranya sudah ninggalin semua, anak-anaknya udah meninggalkan dia semua, semuanya udah nggak ada yang peduli kepada orang yang seperti itu. Tapi Yesus peduli buat menolong orang ini. Sampai waktu Tuhan yang memiliki kehidupan, yang memiliki apapun yang ada di tempat itu. Jadi kami sebetulnya nggak mau bersaksi tentang ini. Karena juga Pak Gembala akan melihat nanti kondisi yang dibongkar rumahnya dan lain-lain karena bagian dari kita. Dan juga orang ini sudah agak crazy, tetapi sudah bisa berjalan dan bisa doa. Itu yang membuat saya senang. Bahwa dia yang dikategorikan, semua orang di tempat itu menganggap orang ini gila. Semua di tempat orang itu sampai LT/RW menganggap orang ini sedeng. Semua di tempat itu menganggap orang ini tidak ateis, komunis, tidak beragama. Hidupnya hanya mengacau, getok-getok tiang listrik. Setelah itu buat periwitan-periwitan di jalan. Tetapi ketika Yesus rangkul, dia bisa berdoa waktu makan, Tuhan, sebutin, Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat ini. Itu saya nangis. Saya gagal dapetin jiwa yang lemah. Gagal, jiwanya nggak kaya kok. Gagal buat saya, nggak memberi. Tapi di situ dia bisa memberi kesaksian bahwa pelayanan itu nggak harus lihat. Mau anak raja anak pinter, anak yang seperti apa, tapi waktu dia datang ke Tuhan Yesus dan mau ikut Yesus dengan benar, itu yang bisa kita layani. Jadi ini yang saya alamin, saya berbahagia, dapat event yang hebat dalam 3 minggu ini, sebulan ini eventnya hebat loh, Bung Manuel ya, hebat 1 bulan ini. Tapi dari kehebatan itu, Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya kepada saya,
kepada orang-orang di tempat itu, sehingga bahasa-bahasa yang saya dengar melalui, maaf, RT di tempat ini, kalau nggak ada gereja di tempat ini, orang ini nggak makan, Pak. Nauzubillah min dzalik, udah nggak makan, udah nggak bisa apa-apa. Oh enggak, karena ada Tuhan yang dia sembah, dia imanin. Kami harus bergerak. Ini bagaimana nih Pak? Kita RT RW mau bergerak nih. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu waktunya, tetap kami tanganin. Kami tanganin bersama Yesus, maksudnya gitu. Kalau tanganin saya sendiri ya, saya juga nggak mampu dan tidak berdaya. Paling hanya bisa menengok, melihat kondisinya dan lain-lainnya. Syukur nanti Pak Gembala datang ke tempat kita juga rindu. Ada tempat di mana tempat itu ada jiwa yang bisa dimenangkan. Nggak milih-milih, mau raja kayak, mau anak rohani, mau yang setengah gokil juga, kalau selama dia mau dibebaskan untuk terima Yesus dalam kebenaran, kami terima. Tidak memilih-milih, karena jiwa itu punya Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini saya dikasih kesempatan bawa firman buat pemuda. Saya melihat Kenu itu luar biasa, melihat Nathan luar biasa, melihat Abang luar biasa. Cuman yang lain-lainnya pada kemana ya, kadang-kadang suka inget juga sama Laila, sama Vanessa, sama Brian. Itu mereka sedang diproses untuk jadi orang-orang yang hebat. Nah, waktu prosesnya itu salah, tetap kita berdoa, Tuhan ambil kembali anak-anakmu itu. Jangan ada dimanapun, karena mereka itu orang-orang spesial. Kenu spesial, Laila spesial, Abang spesial. Semuanya spesial di mata Tuhan, termasuk orang yang saya layani. Yang gila, maaf ya, yang gila, emang udah dibilang gila, nggak bisa apa-apa, tiba-tiba di dalam doa dia bisa doa loh, Tuhan Yesus terima kasih untuk makan ini, nggak bisa baca tulis, Tuhan bisa buat loh momentum itu sehingga di tempat itu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ya, itu aja kesaksian saya yang nyata, biar iman percaya kita itu tumbuh dan ada mujizat dalam hidup kita. Mau ada mujizat, Keno? Amin. Itu Immanuel, ya saya berdoa ketika kamu sampai di sana, kasihilah Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia, andalkanlah Dia. Karena kamu berada di orang-orang yang beda, latar belakang, beda visi misi, tetapi akan menjadi sama ketika kamu bersekutu, berfellowship di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak dipanjang lebari. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Gembala untuk